Haleluya. Terpujilah Tuhan, kuasanya sungguh luar biasa. Baik, kami memberi ruang kesaksian untuk yang ingin mengucap syukur atau mungkin menceritakan mujizat Tuhan selama 1 minggu atau bulan atau bahkan mungkin kebaikan Tuhan tahun-tahun yang lampau. Kami ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir, Kak Rida, siapa lagi? Ibu Charles dari Malaysia. Charles, dari Malaysia. Selamat hadir, selamat datang. Mungkin ada yang ingin bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Bapak Lukman mungkin? Oh, saya kan nanti. Ini ada kawan-kawan itu, ada Pendeta Budi, itu rekan sekerja yang melayani di pedesaan Bandung Selatan, Banjaran. Ada Priska Susanti, itu penari bersama saya di Celebration of Praise, itu penari untuk seni budaya bangsa. Itu saya memperkenalkan. Shalom, Priska. Ya, silakan yang lain. Siapa aja silakan yang bersaksinya. Mungkin Kak Pendeta Budi itu. Ya. Tina mau setiap hari dipanggil Tina. Clementine terlalu panjang panggilanku. Aku dipanggil Tina. Jadi Tina mau bersaksi tentang sesungguhnya Kudus itu satu pribadi yang aktif. Bukan pasif. Tergantung kita tentang bagaimana hubungan akrab beliau dengan Roh Kudus, sehingga sungguh mengalami campur tangan Roh Kudus dalam kehidupannya. Saya mulai praktek itu dalam segala hal. Roh Kudus, aku bikin ini. Roh Kudus, aku mau pergi. Saya perhatikan hal-hal kecil yang kalau saya lupa, Roh Kudus ingatkan. Luar biasa. Tadi pagi saya mengalami sekali lagi. Saya ada yang pesan panada di temanku. Nah, saya tinggal dengan daerah pesan panada itu 9 kilo jauhnya. Sedangkan yang mau ambil kue panada itu jauhnya 12 kilo dari rumahku. Jadi nggak mungkin, mereka tidak saling tahu alamat. Jadi bisa telepon, namun si tukang kue nggak bisa keluar karena dia lagi banyak pesanan. Waduh, saya bagaimana? Terpaksa saya mesti turun, pergi, ambil kue dan bawa di satu tempat untuk lebih praktis, efisien, strategis bagi pemesan ambil kue itu. Saya sudah turun karena saya di lantai 13, saya turun ke bawah, sudah duduk di kendaraan, tapi Roh Kudus bilang, kamu telepon dulu ke tukang kue bahwa kamu mau jalan, supaya dia siap-siap. Dan saya dengar, saya taati itu. Saya telepon, dia bilang, Kak Tina nggak baca WA? Ya enggak, karena saya mesti urus pagi-pagi, tetek bengek tetek. Jam 6 saya mesti ibadah dulu, baru urus sarapan segala-gala. Saya masih sempat bikin perdagangan saya tapi saya bukan mau dagang, saya mau kasih hamba Tuhan yang mau khotbah, ntar 3:30 saya ibadah. Jadi saya masih sempat, Tuhan Yesus baik sekali, sehingga waktu saya telepon karena dia bilang sudah kirim WA, saya baca di WA, oh saya nggak perlu pergi, saya balik lagi ke rumah karena saya belum sapa teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga untuk selamat pagi, selamat hari Minggu dan kirim firman. Puji Tuhan. Jadi Roh Kudus itu sungguh pribadi yang aktif. Tergantung kita mau mengaktifkan atau enggak. Kalau kita diam-diam saja, kalau saya naik kendaraan, saya bisa menyanyi, saya bisa menyembah, biar muka saya hancur karena ada di hadirat Tuhan, biar di kendaraan, tapi saya nggak pusing sebab kendaraan berjalan. Tuhan itu baik sekali, dia hidup, dia nyata, dia begitu aktif. Sepanjang kita mau mengaktifkan dia sebagai satu pribadi, sebagai sobat yang setia, penolong yang manis, maka kita akan mengalami campur tangan dan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Amin. Suatu kesaksian yang indah sekali di mana Roh Kudus dan bagaimana Tuhan itu sangat baik kepada Ibu Tina. Kalau saya lihat nih pasti kuenya enak ya Bu Tina. Kapan-kapan bisa pesan ini. Oke, mungkin masih ada lagi yang ingin bersaksi. Saya bagiin lah sedikit. Selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi. Saya dari Bandung sama Om Lukman. Jadi saya ada sedikit cerita tentang anak-anak muda. Kan saya di Celebration of Praise itu sebagai pembimbing. Jadi ketika masa pandemik ini kan energiknya anak muda itu pengennya wah kesana kesini, istilahnya dia menginspirasikan sesuatu kemudaannya itu dengan tarian, dengan nyanyian, dengan pergaulan segala macam gitu. Tapi kita sebagai pembimbing tuh mereda gitu, mereda mereka untuk tidak terlalu aktif gitu loh. Jadi bagi saya ini sebuah tantangan juga buat kita pembimbing. Saya kalau ada apa-apa pasti ngadu sama Om Lukman. Ini gimana ini caranya? Tempat ngadu, benjol. Ini gimana caranya? Jujur aja, karena anak muda itu terlalu energik gitu, pengennya ke sini, ke sana, ke sini gitu. Tapi saya bersyukur dengan banyak bimbingan, dengan ceritaan, ini harus begini gitu ya. Jujur aja, saya muda enggak, tua enggak gitu, jadi di tengah-tengah. Jadi kadang-kadang bingung ya, ini harus gimana ya anak-anak remaja gitu, anak-anak SMP, SMA, masa-masa kuliah gitu, masa-masa baru masuk kerja gitu, mereka terlalu energik gitu. Tapi bersyukur ketika ada event, contohnya aja begini, kan biasanya kita selalu diundang sama Olimpiade ya, Olimpiade. Nah waktu tahun 2020 itu masa Olimpiade itu kan dibatalkan. Mereka udah antusias mau ke Jepang gitu, mau ke Jepang. Saya bilang sama Om Lukman, ini gimana ini? Ya udah sekarang harus mereda masa pandemik. Nah arahin ke musiknya musik online gitu ya, ke nyanyian online, tarian online gitu. Jadi waktu itu ngadain Natal 7 Benua ya waktu itu ya, Natal 7 Benua. Nah Natal 7 Benua itu jadi kita arahinnya ke satu taman yang besar, jadi kita semacam konser, tapi secara live gitu, secara live itu kita rekam untuk acara 7 Benua. Mereka antusias gitu, tapi udah setelah itu mereka pengen kumpul lagi. Aduh ini jangan kumpul lagi pandemik, tapi bersyukurnya begini, banyak anak muda tuh sebenarnya rindu untuk melayani, tapi kadang kantong-kantong wadah ini yang nggak ada gitu, yang membuat mereka nyaman. Jadi kita bikin seperti pergaulan gitu, seperti kayak base campnya kita tuh seperti second home-nya mereka gitu. Kalau mereka butuh sesuatu curhat, atau mereka pulang kuliah boring di rumah gitu. Jadi kita bisa ngobrol, ada pembimbing bisa ngobrol waktu saat mereka boring gitu, ngobrol di tempat base camp itu, kenapa begini-begini, ada cerita-cerita, atau mereka makan bareng walaupun hanya segerintil orang, makan bareng aja yuk kita di base camp gitu. Jadi mereka tuh nggak kemana-mana gitu. Ya saya bersyukur. Saya juga banyak bimbingan dari Om Lukman, banyak bimbingan dari para hamba Tuhan juga, dari Bapak Batara gitu ya. Jadi benar-benar anak muda tuh butuh sebenarnya. Kadang-kadang saya lihat di TV kenakalan anak remaja. Saya tuh mikir ya, aduh ini gimana caranya supaya mereka bisa ikut Zoom, supaya mereka bisa kayak misalkan gini, kayak begal-begal gitu, anak-anak muda, anak-anak 16, 17, 18 tahun. Aduh, saya tuh terbeban banget. Makanya saya suka cerita sama Om Lukman, gimana ya caranya supaya mereka bisa dikumpulin, dibimbing gitu, walaupun tidak menunjukkan kita sebagai agama gitu loh, menunjukkan bagaimana mereka hidupnya supaya mereka teratur gitu. Ya intinya juga bimbingan orang tua, bimbingan keluarga, komunitas gitu. Nah ini juga buat beban buat saya juga sih, karena saya melayaninya banyaknya anak-anak remaja gitu. Jadi ciri khas tersendiri buat saya tuh benar-benar beban tersendiri gitu, bisa melayani anak-anak muda. Terus udah gitu saya sendiri juga kan butuh bimbingan, tapi
saya percayalah kalau Tuhan kasih kemampuan, walaupun hanya kecil, tapi supaya menjadi dampak buat banyak orang, buat anak-anak muda, bahkan orang tuanya pun cerita, anak saya sekarang jadi, ada beberapa orang tua bilang anak saya jadi mulai ikut kegiatan ini, jadi nggak banyak keluar malam katanya gitu. Terus tadinya main game, jadi sekarang ada kegiatan di kita, kegiatan nari lah, nyanyi vokal, terus ngedrum lah, musik atau apa gitu ya. Jadi mereka mengurangi hal-hal yang mereka kebiasaan yang lalu gitu. Nah itu ya sebagai berkat buat saya gitu ya. Jadi ternyata anak muda juga butuh perhatian, anak muda juga butuh sesuatu yang mereka dapetin gitu. Gitu intinya sih, ya bersyukur dikasih beban sama Tuhan seperti itu. Makasih juga Om Lukman sebagai pembimbing saya, benar-benar saya kadang-kadang nggak tahu mesti gimana. Ya. Salam buat semuanya. Biar menjadi satu beban Ibu yang Jen, sama. silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mbak Priska, salam kenal ya dari kita. Bu Salam Priska kenal. untuk kesaksiannya. Luar biasa Bu Priska, Ya, terima saya kasih. tadi mendengar kesaksiannya Mbak Priska ini sangat luar biasa ya, karena anak saya tuh juga pintar menari. Dia selalu juara di sini, juara bahkan Ibu Jen, sampai buka aja Surabaya. YouTube Celebration of Praise atau Ada nyanyian buka di Indonesia. YouTube di Celebration of Praise. Oke. Ya. Iya, Kita jadi banyak saya tahu. Jadi saya tahu semangatnya, bagaimana energiknya anak-anak muda seperti yang tadi Mbak Priska katakan, bagaimana melayani mereka, bahkan untuk mengadakan kantong-kantong wadah yang sangat kurang, kita nanti berdoa Iya untuk itu, aduh beban banget itu, aduh gimana gitu Ya ya. nanti kita berdoa nanti. Intinya ya Bu, intinya itu kita tuh sebenarnya yayasan kita itu doa bagi bangsa sebenarnya. Cuman anak muda itu sebagai antusias kita juga dibangkitkan, generasi ini tuh mau dibawa kemana arahnya gitu. Oke. Iya. Saya di YouTube mana? Celebration of Praise. Mbak Priska, atau nyanyian Indonesia. Nyanyian Indonesia ada, atau Celebration of Praise. Bandung, Celebration of Praise Bandung. Oke, selalu semangat dan selalu memuji Tuhan ya Mbak Priska, bergabung bersama kita untuk selanjutnya. Saya memang berharap dukung doa untuk pelayanan kami, karena pelayanan kami ini pelayanan anak muda nggak mudah gitu. Buat ngatur anak muda itu nggak mudah. Pemberontakan pasti ada di anak muda itu, tapi bagaimana kita mengarahkan mereka supaya mereka tuh ya intinya tuh permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan gitu. Iya. Amin. Intinya itu. Oke, jadi nanti kita akan doakan juga untuk pergumulannya Mbak Priska, dan kami nanti minta semua nomor WA masing-masing ya. Untuk diberi. Baik, dua kesaksian yang sangat luar biasa hari ini, dan senang sekali bertemu dengan banyak orang-orang baru dalam menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Dan saatnya kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan sungguh-sungguh. Kita akan masuk dalam penyembahan, karena sebentar lagi kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak terkasih kita, Bapak Lukman. Waktu kami serahkan kepada Bapak Lukman. Tuhan, kami bersama-sama menghadap tahta hadirat Maha Kudus-Mu. Kau adalah Roh omnipresent, Maha Hadir. Karena darah-Mu Yesus melayakan kami hamba-hamba-Mu bisa berhimpun menghadap Tuhan bersama-sama. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu memberikan hikmat dan pewahyuan untuk hamba-Mu, untuk setiap kami. Tetaplah Engkau menjadi pusat perhatian di tengah-tengah kami, pusat di mana kehidupan kami ingin kami persembahkan, pusat pengabdian kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu
Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Amin. Sebelumnya Pak Roni, saya sampaikan terima kasih Ibu Jen dan juga Jenny dan semua hamba-hamba Tuhan. Maaf Ya, terima kasih. ya Jenny, saya to the Ya, point Pak, kalau sama Bu Jenny. Saya ngomong, Jen, saya nggak bisa publikasi kalau saya. Sebab Ya, terima saya kasih, bukan Pak. milik diri saya sendiri, bukan milik satu merek gereja atau pelayanan, sehingga saya harus menjaga etika dan kebersamaan. Tapi kalau silahkan kalian mau publikasi nggak masalah. Ya anggap aja saya bintang Pak. film hiburan. Ya. Bintang film Korea, Pak. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Jadi ini saya mau tanya dulu, berapa menit ini? 5 menit, 10 menit, 2 jam? 40 menit, Pak. Sesuai 40 lot menit. banyak aja. Arti Jenny, saya selesaikan jam 11.10, lebih 10. Ya, Oke? boleh, Pak. Ya, boleh Baik. juga lebih sedikit juga nggak apa-apa, Pak. Ya, Lebih sedikit juga tambahin nggak 3 apa-apa. jam lah. Oke. Boleh, Pak. Mari kita sama-sama buka satu ayat saja. 2 Tawari, pasal 16. Ibu yang dari Bandung. Pasal 17, ayat 16. 2 Tawari, 2 Tawari, pasal 17, ayat yang ke-16. Ini ada pendeta Budi nggak? Pak Budi, tolong. Bismillah. Budi Yohanes ada nggak, Santi? Ada kayaknya, Pak. Nggak ada. Ada kayaknya. Oke, nah ini beliau pendeta. Latar belakangnya nanti tabernakel, nanti saya cerita. 1 Tawari pasal 17 ayat 16, demikian bunyinya. Lalu, masuklah Raja Daud. Wah ini, masuklah Raja Daud ke dalam, inside. Ini garis bawahi. Ke dalam, bukan di luar. Bukan di halaman. Bukan di ruang tamu. Tapi ke dalam. Di mana titik terdalam Daud? Ini yang akan kita sama-sama sharekan pada pagi hari ini. Ya, Pak. Kemudian, duduklah ia di hadapan Tuhan. Wah, ini luar biasa. Udah ke dalam, dia nggak cari buah-buahan, nggak cari makanan sebagai seorang raja, tidak mencari jamuan, tetapi dia duduk di hadapan. Kok bisa di hadapan Tuhan? Kita duduk bisa di mana-mana, tapi belum tentu bisa di hadapan Tuhan. Kita bisa duduk melayani, bisa duduk kebaktian, tetapi belum tentu bisa di hadapan Tuhan. Wah, ini luar biasa. Saya pikir ini hebat sekali ini firman Tuhan. Sambil berkata, wah, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian. Ini. Yang pertama yang saya ingin bagikan adalah eksistensi daripada seorang raja, seorang petarung yang hidupnya tidak mulus, banyak cacat celah, bahkan ngeri dosanya. Tetapi saudaraku, kita memperhatikan bagaimana Daud pertama kali ketika memasuki rumah tempat dia bermukim, istana. Seusai membawa tabut Allah, dia masuk ke rumah, yang pertama dia lakukan bukan sibuk dengan urusan kerajaan. Tahu sendiri sebagai seorang raja, saya mengalami saudaraku pekerjaan ya untuk memanage beberapa perusahaan sebelum saya resign. Belum lagi pelayanan-pelayanan, penggembalaan lokal, ya pembinaan leader, pelayan-pelayan, pergerakan misi, itu sangat menyita waktu. Tetapi saya harus menyiapkan waktu saya, di mana saya harus menanggalkan semua keadaan, dan saya harus ke dalam. Saya ingin Bapak Ibu, khususnya dalam kondisi pandemi ini, kita pasti butuh semangat juang yang tinggi, kerja keras, iman hanya ngomong doang. No, saya mau bicara bahwa tindakan iman itu berbicara lebih kuat dari hanya bahasa klise dan ayat-ayat firman Tuhan. Action, pragmatis. Ya, jujur, ya, kami bergerak dimulai dari pergerakan karismatik sebetulnya. Latar belakang saya tadi saya bilang sama Pak Roni, sejak usia 8 tahun saya main piano, Pak. Pak Yusak Sistabda sering ke rumah, beliau bernubuat mengatakan, nanti kamu kalau udah gede main di gereja. Ya, saya pikir nggak mau, main di gereja amplopnya kecil, mending di pub, begitu. Tapi singkat cerita, Tuhan ubahkan saya. Sejak usia muda,
Dan usia 26 tahun, saya kaget, saya nggak ada keinginan untuk jadi pendeta penuh. Tapi apa boleh buat, kayak didesak malaikat, saya ditabiskan di pusat sinode. Dan usia muda itu kan, tahu sendiri kata Santi juga senang gaul. Kebayang nggak? Ya, Sania, saya 26 tahun pendeta penuh itu gaya gaulnya luar biasa kan? Makanya Tuhan bawa saya pelayanan-pelayanan untuk merombak worshiper, diskotik-diskotik, pub-pub. Ya, bersama musisi Indonesia dan penyanyi-penyanyi. Untuk apa? Saya tidak membangun sesuatu, saya tidak mendapatkan uang, kolektor, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan pelihara saya, dan saya jujur aja. Ya, saya merupakan orang yang tidak baik di hadapan Tuhan. Saya percaya Daud, jika dia ukur dengan dia bercermin dalam dirinya, pada waktu itu dia akan melihat, siapa aku ini? Aku ini pembunuh, aku ini orang jahat, aku ini begitu banyak. Nyawa berkorban, ya, dikorbankan untuk meraih, ya, strategi Bukit Sion. Luar biasa. Dan satu hal di tengah kesibukannya yang utama, ketika dia mau menikmati istananya, dia masuk ke dalam. Di mana ini ke dalam? Bapak Ibu yang kekasih, saya tidak menyampaikan sebuah doktrin, tetapi saya ingin memberikan sedikit pemaparan apa yang dimaksudnya insight ke dalam. Nah, saya coba print out ini. Saudara mungkin ingat ya, ada kemah suci tabernakel yang didirikan Musa, bagaimana Tuhan ingin ada di tengah-tengah umatnya. Ah, ini, sebentar ya. Ini saya agak, ini juga nih. Susah nih dia. Oke, apa ini? Nah, coba perhatikan. Kalau kita lihat desain, bagaimana Tuhan ingin hadir di tengah-tengah umatnya, tapi karena dosa, pada waktu itu kita tahu belum ada ya pengorbanan Kristus dan lain sebagainya seperti saat ini. Kita bisa menghadap Tuhan bersama-sama ya tanpa berbagai tahapan-tahapan. Tetapi saudaraku, jangan dilupakan arti rohaninya. Ya, yang pertama, kita melihat kalau orang tidak sampai ke dalam, dia hanya di halaman, maka itu hanya berbicara tentang kekristenan, lahiriah, jasmania, di mana dia mengaku terima Yesus sebagai korban penebus salah buat dosa-dosa kita, sebagai juru selamat, lalu kita masuk menjadi Kristen yang hanya sekitar halaman. Di luar tidak menyentuh, masuk ke dalam hati Bapa. Ini saudaraku, ini yang jujur saja, ya. Sorry, ini. Jujur saja, ini merupakan mayoritas dalam dunia keagamaan, kekristenan. Tidak menyentuh kepada yang di dalam. Kalau saya memperhatikan, Daud adalah pemusik. Ya, dia pemuji. Tapi ketika masuk ya, ke dalam, itu dia tidak bernyanyi. Sering disalahartikan bahwa penyembahan hanya bentuk manifestasi daripada pujian, tarian, penyembahan, nyanyi-nyanyi yang baik. Ya, tidak. Lebih. Saya pikir Tuhan menghendaki lebih dalam lagi munculnya. John Panji ini dari Amerika. Ini ponakan saya. Ya, enggak apa-apa, dari Atlanta Care Group yang saya binda. Saya melihat bahwa Daud ini tidak membawa alat musik, tetapi dia ke dalam. Saudaraku, aktivitas nyanyian, pujian itu baik. Ya, luar biasa. Luar biasa, sungguh. Tidak salah. Ekspresi mencintai Tuhan. Bersukacita di hadapan Tuhan. Tetapi harus menyentuh kepada kedalaman batinnya orang percaya. Kita tidak bisa lagi hanya seputar halaman. Di mana kita percaya terima Yesus, tapi perbuatan masih jauh. Di sini kerjaannya lompat-lompat doang. Ya, yang hura-hura doang. Lalu kemudian di sini ada kolam basuhan, di sini berbicara tentang cuci tangan, jatuh bangun dalam dosa, kesalahan yang sama. Lebih banyak orang suka di sini, bersuka-suka hura-hura. Tuhan ingin masuk lebih dalam, dan di sini berbicara tentang saudara ruangan kudus. Di mana dalam ruangan kudus itu kita lihat ada 2 roti, 6 tumpuk roti dan kandil emas, kemudian ada mesbah ukupan. Di sini baru berbicara Shekinah glory. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Lihat, perhatikan. Roh yang terdalam, lapisan kedua jiwa, dan yang ketiga tubuh. Inilah manusia, kemah sucinya Tuhan. Bait Allahnya Tuhan.
Lalu kalau seorang imam dia masuk sudah berbicara tentang kehidupan, kita ini imam-imam perjanjian baru, maka yang menjadi makanan rohani adalah firman Tuhan yang murni. Ya, jangan tercampur-campur dengan berbagai ragi, diterangi oleh kandil emas, ada lampu yang terus menyala. Ini bicara tentang pekerjaan Roh Kudus yang akan menerangi kehidupan kita, menerangi perkataan ayat-ayat Alkitab, membuat pencerahan, memberikan inspirasi dan pewahyuan. Dan untuk menghadap Tuhan seperti Daud, di sini ada mezbah ukupan. Apa itu mezbah ukupan? Di sini harus ditaruh berbagai macam rempah-rempah. Ada kulit lokan, getah damar, ada apa lagi, kemenyan, digarami, dibakar dan menimbulkan bau wewangian yang harum. Dan Tuhan bersuka. Maka saya percaya itulah proses yang dialami Daud, hingga dia bukan hanya pemain musik di salah satu kebaktian atau saat ada konser, tetapi dia mampu masuk ke dalam, inside, deep, lebih dalam, deeper, sampai ketemu hati Bapa. Luar biasa. Itu sebabnya begitu dia duduk, dia langsung berbicara. Tidak ada doa pembukaan, tidak ada pujian awal. Dia berbicara kepada Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Bapak Ibu yang kekasih, saya mau sampaikan sedikit kesaksian. Ada 3 orang ibu-ibu pendoa. Sudah almarhum. Ya, tahun ya era 90-an saya memiliki oma-oma, 2 oma. Ya, pendoa syafaat yang satu itu dari Medan. Beliau itu kalau KKR di Bandung selalu ada muncul teriak-teriak dan loncat-loncat. Kalau ada konser-konser, beliau ada. Ibu ini dengan 7 anak cucu tanpa suami, hidupnya menderita, rumahnya sangat-sangat mengerikan. Ketika saya berkunjung, saudaraku, dia sewa di satu tempat, kebakaran lagi. Lalu seorang lagi oma, berusia 70 tahun, pada waktu tahun 90-an itu. Ya. Oma yang begitu setia, seorang janda tua, anak-anaknya sukses, ada 10. Di oma ini sampai berdagang paku, sampai bikin masakan. Dia tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Dia melakukan satu kegiatan aktivitas doa, worship. Ya, ada satu kelompok oma-oma di rumah beliau, dan saya sewaktu-waktu ngajar di sana, saya berbagi hidup saya bersama oma-oma ini. Nah, tiba-tiba menjelang akhir hidupnya, beberapa minggu sebelum Tuhan panggil, oma ini datang pada saya. Salah seorang di antaranya dia datang ibadah ketika kami merintis di salah satu hotel di Kota Bandung, jemaat. Lalu beliau bilang, Pak Lukman, aku ini kalau mati bagaimana? Kenapa? Aku kan nggak pakai merek gereja. Ya emang mati bawa merek gereja kan enggak, tenang aja. Kalau lu mati ya pasti dikuburin dong, Bu. Gitu. Kalau nggak dikuburin, maki-maki nanti di sorga nih yang namanya Lukman. Dia ketawa. Nah, sekarang Pak Lukman, kami ini mau ke Papua. Kami dapat tiket. Ya. Tapi pakai kapal laut juga. Jadi nanti Pak Lukman, tolong dong, kasih rekomendasi. Lah, saya bilang saya ini bukan menteri. Ya wes, saya bikinin aja surat. Kalian adalah tim pengerja melayani di pelayanan tubuh Kristus. Lalu kemudian di kapal tersebut banyak hamba Tuhan. Dan oma ini salah satu di antaranya mendapat kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Itu saya tahu setelah perjalanan 1 bulan, beliau datang kembali ke Bandung bertemu saya sambil menangis. Pak Lukman, akhirnya apa yang saya rindukan terlaksana. Kenapa? Ibu sudah Tuhan luaskan, iya, saya bisa berbagi Pak Lukman. Aduh, saya bersuka cita, saya siap. Saya sudah mengabdikan diri saya puluhan tahun. Dan akhirnya saya berikan kesempatan, Ibu, minggu depan share di tengah-tengah kami, pengertian dan jemaat. Akhirnya setelah itu, saya melihat ibu itu menangis di mimbar. Saya peluk. Saya bilang, Tuhan, ini pasti udah saatnya, Tuhan. Dan tepat seminggu kemudian, saya mendengar kabar beliau ada di ruang ICU. Saya datang ke rumah sakit. Saya peluk. Cucu-cucunya masih kecil. Hidupnya masih susah secara lahiriah. Tapi saya bilang, saya bisik ketika ibu itu di ICU. Ibu, Tuhan dipermuliakan. Saatnya engkau menghadap Tuhan. Lebih dalam lagi. Dia hanya mengangguk dan selesai. Demikian juga seorang yang kanker muntah darah.
ketika saya mau doakan, ada seorang ibu jualan lotek, saudaraku. Inilah orang-orang yang dekat di hati Tuhan, telah mendahului kami. Ketika saya datang, banyak mujizat terjadi. Ya, tapi dia berjuang. Kadang hujan besar, sampai gerobak loteknya hancur. Dia tidak pernah mengeluh. Saya datang, kos di sebuah kamar yang kumuh. Saya naik ke atas. Saya berdoa. Saya yang berdoa. Saya melihat di sebuah baskom ada darah segar keluar dari mulutnya. Saya bilang, saya yang berdoa. Jangan. Saya yang berdoa untuk Pak Lukman. Saya bilang saya ketemu orang-orang gila. Karena mengabdi kepada Tuhan. Sangat mencintai Tuhan. Saudara, inilah kehidupan penyembah yang tanpa keluh kesah. Kenapa? Tuhan ingin ada wewangian. Ada di mesbah ukupan tepat depan tirai tata hadirat Tuhan. Di situ berbicara tentang getah damar. Kalau kita mau mendapatkan getah, maka saudaraku seperti batang pohon itu harus disayat. Banyak orang Kristen tidak mau mengalami sesuatu. Akibatnya apa? Luka batin lah. Nggak ada jurus-jurus begitu. Begitu kita sudah diselamatkan Tuhan, masuk dalam himpunan, lalu kita mulai berani mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, seperti tadi pujian Angel Karamo itu, bagus. Ya, kita mengabdi, pengabdian itu butuh pengorbanan. Kadang-kadang disayat hatinya, aduh sakit, ya enggak apa-apa, supaya keluar getahnya, ya rasa malas. Kadang-kadang ada kepahitan yang dia rasa, oh itu sisa-sisa sifat lama, manusia lama. Itu harus dicampur, dikumpulin, ditaruh di mesbah ukupan, lalu dibakar, dan jadi wangi. Karena rohnya semakin bertumbuh dan menjadi kuat. Ini yang masih kurang. Saya percaya, mungkin hari ini, ya semoga lah, berapa persen nih yang bisa menangkap, ya, untuk masuk ke kedalaman hati Bapa, lalu berbicara, communication, face to face dengan Bapa di hadapan hadirat Tuhan. Lakukan ini. Apapun juga yang terjadi pada saat ini, ingat, Bapa Sorga sangat mencintai. Dia tidak memperhitungkan kesalahan saudara dan saya. Tapi hati yang merendah, yang duduk, menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi, dia akan menikmati hadirat sukacita sorga. Dia akan terpercikan hadirat Allah, Shekinah glory, seperti Daud. Dan akibatnya luar biasa. Dampaknya sangat luar biasa. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi, yang pertama, saudaraku, jadilah ya semakin dalam menyembah, bukan hanya kegiatan biasa, sembahan 2 jam selesai. No. Ya, kita harus menjadi korban bakaran seutuhnya, roh, jiwa, dan tubuh. Mengalami berbagai proses yang kadang menurut manusia lama kita, kedagingan kita itu mungkin menyakitkan. Tapi it's no problem. Saya pikir bukan menyakitkan. Kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu merupakan bagian sukacita ilahi. Dan saya, jangan pikir saya nggak mengalami. Tuhan luaskan saya, saudaraku. Emang ngurus manusia enak? Nggak enak, lebih banyak menderitanya, menyakitilah. Kalau mau bicara kedagingan. Kecuali di sini. Apa, BCS? Apa, BCS? Apa, pelayanan apa? Kecuali di sini. Kalian nggak pernah menyakiti saya, paling ngerjain saya. Sejam 2 jam. Oke. Jadi, jangan menaruh persoalan lebih tinggi dari kasih karunia dan keselamatan daripada Yesus. Kita sudah ditebus. Siapkan diri. Kita tetap bekerja dengan baik. Belum ada jalannya, jangan mengeluh. Tetap berjuang, berdoa. Jangan umbar-umbar janji yang enak-enak. Kekristenan teracuni sekarang. Dengan macam-macam ayat-ayat ilusi yang meninabobokan. Akhirnya mereka patah kecewa ketika kenyataan di lapangan. Mereka harus bergelut dengan kondisi ekonomi, keluarga, dan tantangan yang terjadi di era pandemi ini. Hati-hati. Ya, hati-hati. Saya ingin supaya roh kebenaran firman Tuhan, roti dan kandil itu memenuhi hidup kita,
sehingga kita bisa mewujudkan iman percaya kita kepada Tuhan dengan perbuatan dan langkah yang nyata. Sampai orang bisa menyebut, waduh, ini kayak si Daud. Orang ini nggak benar kayak Daud, pembunuh. Tapi Tuhan memberkati dia karena hatinya melekat kepada Tuhan. Ini yang saya rindukan. Amin. Yang kedua, yang saya rindukan adalah sikap humble. Itu tidak mudah. Tidak bisa kita cuma ngomong perendahan hati, merendahkan hati. Tidak bisa. Itu merupakan proses pembuahan daripada karya pekerjaan kuasa Tuhan dalam diri kita untuk mengelupaskan sifat-sifat lama kita. Manusia itu kan cenderung ya cari kayak yang enak, kemanisan daging, dan ujung-ujungnya nanti kesombongan. Ya, itu mau nggak mau. Dan Tuhan, saudaraku biasanya baik sekali. Ya, kalau kita sombong, kepala kita gede, Tuhannya mundur. Ini jangan. Ya, tetap Tuhan yang utama. Kau yang terlebih besar. Biarlah kami tersembunyi ya Tuhan. Meskipun itu nggak mudah. Apalagi saya juga mengalami, ya, Anda tahu ya, usia 27, 28, 29, 30, 35, sampai 40 itu, wah itu saya lagi luar biasa ya. Kekuatannya, fisiknya, mobilisasinya luar biasa. Tapi sekali waktu saya disadarkan Tuhan, Lukman, saya ingat Bapak rohani saya, lihat pohon di depan rumah saya, terlalu tinggi, merusak kabel listrik. Lukman, kamu nggak cocok jadi raja di Pulau Jawa ini. Kamu nggak cocok jadi raja kecil. Tuhan yang jadi raja, kamu ini. Jawas Tuhan. Wah, saya dimaki-maki di mobil. Iya Om, iya Om. Saya sadar, saudaraku. Saya sadar, siapa kita ini. Kalau kita tergabung dalam sebuah pelayanan, kita mulai aktif bekerja. Bukan karena kita lebih suci, lebih hebat, lebih mampu. No. Itu kasih karunia, dipercayakan. Special gift untuk Bapak, Ibu, dan saya. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab memelihara. Dan nanti kan lambat laun, orang yang menerima berkat itulah yang menyatakan. Bukan saya yang masuk koran, dipublikasi. Dan itu saya hindari. Tapi dengan sendirinya. Karena orang tahu. Ya, saya tidak mau jadi orang terkenal. Saya ingin dikenal sama kalian. Saya bilang, gitu. Termasuk sama Santi dan Mimin. Gak usah lah. Orang bisa ngomong. Ya, Lukman ini kan lumayan. Tahun sekian dikenal. Indonesia. Enggak, saya enggak. Saya ingin kenal dengan Santi. Saya ingin kenal dengan Pak Roni. Saya ingin kenal dengan Yeni. Saya ingin kenal dengan Jane, saya ingin kenal dengan Mimin, saya ingin kenal dengan Pendeta Budi secara pribadi, dalam. Beda. Kalau terkenal itu cuma sepintas orang tahu. Tapi kalau dikenal, itu bisa berbagi hidup. Akan saling mengenal. Nah, jalinan seperti inilah yang kita butuhkan di dalam satu korporat atau komunitas. Itu poin yang kedua. Ketika kita mengalami perendahan hati, oleh karena karya kuasa Roh Kudus, maka kita akan sejahtera dalam satu komunitas. Apapun juga, kita akan selalu menuangkan ucapan syukur dan kita menyatakan kita punya komitmen total kehidupan kita sebagai pengabdi. Yang ketiga, ada berkat yang tercurahkan bagi penyembah yang sesungguhnya. Ya, seperti Daud. Ya, Tuhan itu belum seberapa bertindak untuk saudara dan saya memberkati. Jujur, saudaraku, Tuhan itu akan lebih sampai keturunan anak cucu kita diberkati. Mulai dengan spiritual, jangan selalu image kita itu duit. Ya, banyak berkat. Ya, keindahan sukacita, damai sejahtera, kecukupan, hidup kecukupan. Saya nggak pernah berpikir sejak usia muda. Saya pikir saya orang nakal kok. Ya, saya seneng gaul dengan preman-preman. Tapi ya bahkan, ya sudah almarhum. Saya nggak pernah terpikir bisa mau jadi pendeta, mau melayani bersama-sama kawan-kawan yang mengasihi saya, masuk ke lingkar istana, masuk DPR. Untuk apa? Kalau untuk promosi, kepala saya nongol, saya bisa disikat. Saya selalu bilang sama kawan-kawan, kita boleh melayani Tuhan. Saya bilang sama kawan-kawan juga ada di Bogor itu, Ketua Sinode, GKKD, kawan saya bilang, Bang Rahmat, yang penting adalah kita melayani pekerjaan Tuhan, oke, lakukan tugas, tapi tetaplah merayap. Sebab kalau nggak merayap, biasanya ketembak kepalanya. Kita yang pusing sendiri.
biar izinkan Tuhan yang bekerja, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Soal Tuhan mau menarik ke level lebih, dan orang mengenal itu urusan Tuhan. Tapi tetaplah tersembunyi di balik hadirat Tuhan. Jadilah penyembah lebih dalam sampai hidup kita seutuhnya menjadi satu korban yang menyukakan Tuhan. Yang wangi dicium oleh hadirat Bapa Sorgawi. Percayalah saudaraku, saya bukan orang kaya. Saya dari Minus. Tuhan atur semua kehidupan saya. Saya tidak mau memisahkan anak mantu saya. Saya sudah plan sampai nanti pada waktu Tuhan panggil saya sudah selesai. Saya bukan kaya, tapi saya sudah selesai. Saudara. Saya sudah plan sampai semasa hidup saya di bumi tidak mau nyusahin. Ya, saya sudah bikin perencanaan matang jauh-jauh hari. Ya, kalau Tuhan sudah waktunya memanggil saya tinggal telepon Mimin atau Rudi atau pendeta-pendeta atau siapapun juga. Tolong kuburin saya. Kalau saya pusing-pusing cari dana, beli tanah kuburan, saya udah punya tanah kuburan di San Diego. Amin. Cukup. Oke. Belum, Pak. Kita berdoa, kita minta kalau ada Pak Pendeta Budi berdoa. Hah? Ya. Pak Roni, bukan Pak Budi. Ada Pendeta Budi nggak? Kalau nggak ada, Pak Ronald, tentu. Ada Pendeta Budi, ada. Ada nggak? Ada. Ini ada saya ini, baru khotbah dia. Ayo, Ya. kamu, Bud. Doa dulu, nanti serahin Pak Roni, dikasih. Budi. Nah, suaranya. Buka mutnya, Pak. Oke. Itu ada Pak Budi itu. Ayo, Bud. Ini pendeta keliling-keliling juga, Pak. Jawa ini. Iya, puji Tuhan. Ya. Ayo, Bud. Tuhan Yesus Kristus, sungguh suatu kesempatan yang baik supaya kami bisa berdiri bersama-sama. Bukan sekedar kami Tuhan menyaksikan cita-cita yang besar, bukan sekedar kami mendengarkan kesaksian-kesaksian hebat dari para pelanggan Tuhan, tapi kami melihat proses yang dalam, proses yang meyakinkan setiap pribadi kami. Di situ Tuhan kami percaya bahwa berencana atau beracara dalam setiap kehidupan kami yang paling menyakitkan sekalipun kehidupan kami. Saya kami Tuhan mengalami pola-polanya, justru disitulah kebaikan-Mu yang agung itu yang kami terima ya Bapak, sehingga kami bisa tetap syukur sampai hari ini melewati masa-masa sukar. Kami masih ada sampai hari ini bukti pertolongan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan kami sebagai penyembah yang sejati, yang bukan sekedar menampilkan Tuhan dan ataupun secara lahirnya di hadapan manusia, tapi lebih daripada kedalaman hati kami untuk menyukakan Engkau. Biarkan setiap peristiwa yang paling baik sekali di dalam kehidupan kami, Tuhan kami percaya disitulah proses penyembuhan itu terjadi. Dan kami menampilkan Tuhan menjadi ukuran yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biarkan Engkau yang lebih beracara, berencana seluruh setiap pribadi hamba-hamba-Mu yang tergabung dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Setiap rencana, setiap apapun yang akan dikerjakan oleh para hamba-hamba Tuhan di tempat ini Tuhan, kiranya Engkau turut serta, kiranya Tuhan memimpin, Tuhan membimbing. Selebihnya kami adalah jomos, selebihnya kami adalah hamba-Mu, selebihnya kami adalah kacung, selebihnya kami adalah budak daripada Engkau sendiri, yang tidak punya kekuatan sendiri, yang tidak punya kemampuan sendiri selain daripada kemampuan daripada Tuhan yang menjadi majikan dan bos kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, ajar kami, terus Tuhan didik kami, bimbing kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, biar Engkau yang menjadi mercusuar kami, biar Engkau yang bersinar di dalam kehidupan kami. Terima kasih di nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Pak Budi.